Kisah dahulu kala, di kerajaan Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja nan arif bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi, sang Prabu saat ini sudah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya. Dia pun kemudian memilih putri bungsunya yang bernama Purbasari. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada putri sulung. Namun sang Prabu memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Baginda, beberapa hari ini aku melihatmu tampak murung. Ada apa? Apakah ada yang bisa kubantu? Aku rasa usiaku semakin tua. Aku ingin memilih siapa yang harus jadi penerusku. Kalau begitu, kau harus memilih antara Purbasari dan Purbararang. Tapi jika mengikuti aturan, Purbararanglah yang harus menjadi penerusmu. Benar juga. Tapi menurutku Purbasarilah yang lebih layak menjadi ratu. Apapun keputusannya, aku akan selalu mendukungmu. Sialan, kenapa tiba-tiba ayah memilih Purbasari sebagai penerusnya? Harusnya kan aku. Tentu hal ini membuat putri sulungnya, Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap adiknya itu. Betapa kesal hati Purbararang melihatnya. Hai, apa kabar? Kenapa kau terlihat kesal? Hari ini aku sangat kesal. Oh ya? Ada apa? Apa yang buatmu kesal hari ini? Ayahku, dia memberikan tahtanya kepada Purbasari. Padahal kan aku adalah anak sulungnya. Apa? Apa kau yakin? Itu tidak adil. Seharusnya kau yang menjadi ratu. Aku tidak mengerti mengapa ayahku tiba-tiba memilih Purbasari sebagai penerusnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita pergi ke hutan untuk menemui Nironde? Nironde, siapa dia? Kita bisa minta bantuan Nironde untuk mengutuk Purbasari. Aku tidak bisa melakukannya. Mengapa tidak bisa? Kau kan ingin menjadi ratu. Bersama dengan tunangannya, yaitu Raden Indrajaya, dia merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui seorang dukun sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Nironde kemudian membuat ramuan itu. Ada perlu apa Tuan Putri datang kemari? Begini nih, kedatangan kami di sini ingin meminta bantuanmu. Begitu nih, apakah kami bisa meminta bantuanmu? Itu hanyalah masalah sepele. Kau tahu, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Tunggu sebentar. Berikan minuman ini kepada Purbasari, maka dia akan terkena penyakit. Terima kasih nih. Terimalah ini sebagai imbalan. Keesokan harinya, Purbararang menyampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Dia segera menemui sang adik yang sedang berada di taman kerajaan. Dengan gembira, Purbasari menerima minuman pemberian kakaknya. Hai Purbasari, kau pasti haus. Ini aku membuatkannya untukmu. Astaga kak, kenapa ya pada mengantarkannya untukku? Aku bisa mengambilnya sendiri? Sudahlah Purbasari, minumlah. Terima kasih kak, kebetulan aku juga sangat haus. Dagangannya pada tubuhku. Purbasari, tubuhku. Ayah! Ada apa? Apa yang terjadi? Lihatlah ayah, lihat apa yang terjadi pada Purbasari. Ini akibat dari melanggar tradisi yang selama ini kita buat. Aku takut jika ia menjadi ratu, seluruh kerajaan ini akan terkena kutukan. Lebih baik kita asingkan Purbasari. Aku tidak mau kulitku ternodai oleh bintik hitam itu. Aku juga takut jika seluruh kerajaan akan terkena kutukan yang sama.
Tidak ya, aku tidak mau diasingkan. Aku tidak mau tinggal sendirian. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbararang, sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kepada putri sulungnya itu. Sudahlah Purbasari, pergi kemas barangmu. Purbararang, tahta ini akan kuserahkan kembali padamu. Pati, bawa Purbasari ke hutan. Baik Baginda. Sementara itu, dengan diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Tetaplah di sini Putri, jaga dirimu baik-baik. Aku akan membawakan makanan setiap harinya. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang patih. Hingga suatu ketika, saat Purbasari sedang sendirian, sepasang mata nampak mengawasinya dari kejauhan. Ada apa di sana? Astaga, Lutung, jangan sakiti aku. Aku tidak akan mengganggumu. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Kau bisa berbicara? Tenanglah, sungguh aku tidak akan menyakitimu. Mengapa kau bisa di sini, Tuan Putri? Apakah kau sendirian? Aku diasingkan dari kerajaan. Lihatlah apa yang terjadi pada tubuhku. Tubuhku dipenuhi oleh bintik-bintik hitam yang aneh. Aku bisa berteman denganmu, Tuan Putri. Siapa namamu? Apa kau tidak akan menyakitiku, Lutung? Sungguh, aku tidak akan menyakitimu. Kah, kau bisa memanggilku Purbasari. Putri Purbasari, sungguh nama yang indah. Terima kasih, Lutung. Mulai hari ini aku akan memanggilmu Lutung Kasarung, yang artinya luntung yang tersesat. Setiap malam, Purbasari merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Penyebabnya adalah penyakit yang dia derita. Tuhan, ini sakit sekali. Tunggulah Putri, kau akan segera sembuh. Aku akan membantumu. Akhirnya, pada saat bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Ayolah Purbasari, ikut denganku. Ada apa? Mengapa tiba-tiba? Ayo, ikut saja. Apa kau mengajakku ke tempat ini? Basuhlah tanganmu di telaga ini. Siapa tahu ada keajaiban. Keajaiban, apakah kau yakin? Ya, aku sangat yakin. Berhati-hatilah Purbasari. Aku akan menunggumu di sini. Meski ada sedikit keraguan, Purbasari pun menuruti kata sahabatnya itu. Lutung, lihatlah. Bintik hitam yang ada di tubuhku sudah hilang. Aku ikut senang melihatnya Purbasari. Si Lutung, ini semua berkat dirimu. Suatu hari, Patih Uwak Batara pergi ke hutan hendak menengok keadaan Purbasari. Putri, apakah kau di sini? Patih, kau sudah datang? Wah, Putri sudah sembuh. Iya, Patih. Lihat, bintik hitam itu telah hilang. Kembalilah ke istana, Praja menunggumu. Aku tidak bisa, Patih. Aku sudah nyaman tinggal di sini. Tidak Putri, ini bukan tempatmu. Kembalilah sekarang. Benar Purbasari, kamu bisa kembali ke istana sekarang. Baiklah, aku akan kembali ke istana. Tapi kau harus ikut bersama. Baiklah Putri, ayo kita kembali ke istana sekarang. Setelah didesak sang patih dan dibujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari menerima ajakan itu. Lihatlah, bukankah itu Purbasari? Gawat, apakah dia sudah sembuh? Lihatlah ini, gadis pembawa kutukan telah kembali ke istana. Tapi Kak, aku sudah sembuh. Lihatlah. Kau memang sudah sembuh, tapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku memiliki 2 syarat untuk memastikan siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang paling panjang. Jika kau menang, kau dapat masuk ke dalam istanaku. Tentu saja, kaulah pemenangnya Purbararang. Rambutmu sangat indah dan panjang. Purbasari nampak was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Bagaimana rambutnya bisa lebih panjang dari? Baiklah, kali ini kau menang Purbasari. Tapi selanjutnya, aku yang akan menang.
Kali ini, yang menang akan menjadi seorang ratu, dan yang kalah harus meninggalkan istana ini. Apa tantangan selanjutnya? Kita akan berlomba. Pasangan siapa yang paling tampan dan gagah. Di mana pasanganmu Purbasari? Apakah dia setampan dan segagah tunanganku, Raden Indrajaya? Dia adalah pasangan. Aku? Mengapa aku Purbasari? Seekor lutung. Jadi selama ini kau berpacaran dengan seekor lutung yang menjijikan ini. Kau yakin ingin menguji ketampanan dan kegahanku dengan lutung jelek ini? Diceritakan dahulu, Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambung, ibunya. Dia hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan ibunya itu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu menolak untuk menikah dengan bidadari kayangan? Tidak, Ibu. Aku tidak ingin menikah dengan wanita yang kecantikannya tidak setara dirimu. Wanita pilihanku harus seperti dirimu, Ibu. Wanita yang setara denganku hanya dapat kau temuin di dunia manusia. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Aku akan mencari wanita yang kecantikannya setara dengan dirimu. Bagaimana caranya? Kau dapat pergi ke dunia manusia, tetapi tidak dalam bentuk yang seperti ini. Apa maksudmu, Ibu? Kau dapat pergi ke dunia manusia, tetapi dalam bentuk seekor lutung. Seekor lutung? Baiklah, aku akan berusaha apapun yang terjadi. Setelah menjelma menjadi seekor lutung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Sekarang, siapa yang lebih tampan? Aku atau kau, Indrajaya? Kau tidak lupa perjanjiannya kan, Purbasari? Purbasari, kau bisa menjadi ratu, tapi jangan usir aku dan Indrajaya dari kerajaan ini. Aku mohon Purbasari. Purbasari, selamatkan kami Purbasari. Kami sadar kami salah. Tolong ampuni kami Purbasari. Kak, jangan seperti ini. Kau boleh tinggal di sana ini bersama tunanganmu. Terima kasih Purbasari. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guruminda atau Lutung Kasarung.